Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqamah untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di Ramadan pada hari yang ke-26. Insyaallah di kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas terkait tentang akhlak kejujuran. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Bersikap jujur atau berkata benar merupakan salah satu akhlak yang agung yang mesti dicontohkan dan dipraktikkan oleh seorang muslim. Mengapa? Karena kejujuran atau berkata benar itu mengarah atau menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan cita-cita yang dimiliki oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena surga merupakan sesuatu yang amat sangat mahal yang Allah berikan, yang amat sangat berharga yang Allah berikan kepada setiap insan yang bertakwa dan beriman kepadanya. Berkata jujur mesti dipraktikkan, karena ini ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Selain itu Allah juga memerintahkan dengan sangat jelas terkait tentang akhlak kejujuran ini. Salah satunya dalam surat Taubah ayat yang ke-119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Artinya, ketika kita menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya sekedar slogan, tapi diresapi, dimaknai dan dipraktikkan dalam kehidupan, maka tidak ada tawar-menawar lagi ketika kita menyatakan keimanan kepada Allah, maka beradalah kita pada barisan orang-orang yang jujur, berada pada barisan orang-orang yang tegak di dalam kebenaran. Walaupun kebenaran itu pahit, walaupun kebenaran itu amat sangat sulit untuk kita tegakkan, terlebih ketika kebenaran itu akan mengganggu, akan mengurangi kenyamanan dari kita, kenyamanan dari kolega kita, kenyamanan dari keluarga kita. Janganlah kompromi terhadap ketidakbenaran. Berdirilah tegak di atas kebenaran, karena ini salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Nabi kita juga bersabda dalam salah satu hadisnya terkait tentang kebenaran yang memiliki arti, hendaklah kamu berbuat jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surganya Allah. Selama seseorang terus-menerus berlaku jujur dan berusaha jujur, sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Hindarilah dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan ke neraka. Dan selama seseorang terus-menerus berdusta dan berusaha berdusta,
sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jelas Nabi kita mengatakan dan mengajarkan kepada kita, hendaklah kita menjadi orang yang bersikap jujur. Ketika kita senantiasa bersikap jujur, maka secara terus-menerus Allah akan catat, Allah akan nilai sebagai perbuatan yang berpahala. Tapi sebaliknya, ketika kita berlaku atau berbuat dusta, berkata dusta secara terus-menerus, maka Allah akan catat itu sebagai dosa yang terus-menerus. Sesungguhnya ketika kita berkata jujur, berkata benar, maka ada manfaat yang bisa kita petik. Maka akan ada buah yang kita bisa panen. Yang pertama, leganya hati dan tenangnya jiwa. Ketika kita berhasil mengungkapkan sebuah kebenaran yang mungkin diupayakan untuk ditutup-tutupi secara rapat, tapi kita memberontak untuk membuka kebenaran seterang-terangnya, maka akan muncul kelegaan pada hati kita. Maka akan muncul perasaan terlepas dari dosa yang selama ini membayangi kita. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi kita yang berbunyi, As-sidqu tuma'ninah. As-sidqu tuma'ninah, yang artinya jujur itu adalah ketenangan. As-sidqu tuma'ninah, jujur itu adalah ketenangan. Janganlah menutupi kebenaran walaupun kita diancam, walaupun berat kita untuk tidak berbuat atau berkata kejujuran tersebut. Yang kedua, mendapatkan keberkahan di dalam usaha dan tambahan kebaikan. Hal ini sesuai juga dengan sabda Rasulullah SAW yang memiliki arti, dua orang yang berjual beli berhak melakukan khiyar atau majelis selagi belum berpisah. Di antara keduanya jujur serta saling terus terang, maka keduanya diberkahi di dalam jual belinya. Jika keduanya menyembunyikan atau cacat dan berdusta, maka dihapus berkah jual belinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah, dalam hadis ini kita bisa pelajari, dalam kita bertransaksi, bermuamalah, terlebih dalam muamalah jual beli, hendaklah mengedepankan kejujuran. Bagi seorang penjual, katakanlah jika barang yang kita miliki atau kita jual ada barang yang cacat. Jangan barang yang cacat atau rusak kita campur dengan barang yang baik. Dan ketika ada pembeli, kita katakan semua barang yang kita jual dalam kualitas yang baik. Naudzubillah. Tidak ada keberkahan ketika kita melakukan cara seperti ini. Bagi pembeli, menawarlah dengan harga yang pantas. Menawarlah dengan sesuai kualitas barang yang ada. Ketika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, di situ tidak ada unsur kedustaan di antara keduanya, maka Allah berkahi dalam praktik jual beli tersebut. Tapi ketika sebaliknya, dari penjual menutupi keburukan dari barangnya, dari pembeli pun tidak ada penawaran yang pantas, bahkan tidak disertai dengan rasa ikhlas, maka Allah tidak akan turunkan keberkahan pada praktik jual beli tersebut. Yang ketiga adalah kebahagiaan setingkat para syuhada. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallahu asy-syahadah bisidqin balghahullahu manazila asy-syuhada'i wa in mata ala firasyih." Yang artinya, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan jujur, maka Allah akan menyampaikannya pada kedudukan orang-orang yang mati syahid, meskipun ia mati di atas ranjangnya. Masya Allah. Ketika kita memiliki keinginan untuk dimatikan Allah dalam keadaan syahid, tentunya keinginan tersebut jujur kita ungkapkan kepada Allah, yakni untuk hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan kabulkan walaupun kita mati di atas ranjang kita, bukan dalam keadaan berperang atau membela agama Allah, tapi dilandasi dengan kejujuran. Ini buah yang keempat, yang ketiga. Buah yang keempat adalah selamat dari bencana yang tidak disukai. Ketika kita berkata jujur, mengedepankan kejujuran, maka Allah akan menjaga kita. Ingat tadi firman Allah dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan,
hendaklah kamu orang-orang beriman berada dalam barisan orang-orang yang jujur. Artinya apa? Ketika kita memilih kejujuran, ketika kita memilih berdiri di atas kejujuran, maka Allah tidak akan menyanyiakan kita. Allah akan terus menjaga kita. Ingatlah bahwa kejujuran itu adalah hal yang amat sangat utama dan salah satu akhlak yang maha agung. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Oleh karena itu, berlindunglah diri kita dari hal-hal tersebut dengan kita mengedepankan kejujuran. Terlebih Allah sudah memerintahkan, Nabi kita pun sudah mengajarkan. Karena sekali lagi disampaikan tadi, kejujuran memiliki buah atau manfaat paling tidak ada 4. Yang pertama, kejujuran akan menenangkan hati. Yang kedua, kejujuran akan memberikan keberkahan di dalam kita bermuamalah, misalkan berusaha. Yang ketiga, kejujuran akan menyamakan kita setingkat dengan para syuhada. Dan yang keempat, kejujuran akan menyelamatkan kita dari bencana yang kita tidak sukai. Demikianlah yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini ketika kita praktikan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.